dan saya juga bertugas sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Jodonata. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan praktek bimbingan kelompok dengan teknik diskusi kelompok number and together. Dan bimbingan kelompok kali ini saya akan laksanakan dengan versi luring, karena kami juga sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan bimbingan kelompok dengan versi luring. Nah, pada rekaman ini atau praktek kali ini saya lakukan atau dilakukan pada jam 11 siang. Selamat mengikuti. Terima kasih. Siang. Siang. Bagaimana kabarnya kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Masih semangat? Kok semangat kok? Masih semangat? Nah, itu dong. Meskipun udaranya panas dan apalagi berapi juga baru hot-hotnya atau baru kondisinya siaga, tapi kita harus tetap semangat. Betul demikian? Iya Pak. Oke. Nah, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, saya minta salah satu untuk pimpin doa pembuka. Siapa dari antara kalian yang mau pimpin doa? Oh ya, Mas saya. Boleh silakan, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Mbak Jaya telah mempimpin doa. Nah, ini kan dari kelas ada yang kelas IPA, ada yang kelas IPS. Apakah kalian sudah saling mengenal? Belum. Tapi setidaknya satu atau dua orang sudah saling kenal kan? Iya. Nah, kalau belum saling kenal, kita adakan perkenalan terlebih dahulu. Nah, tapi perkenalannya gini, nanti data siapa yang berdiri, atau maaf, data yang untuk perkenalan nanti berdiri dan memperkenalkan dirinya dan hobinya. Tapi hobinya tidak boleh disebutkan. Nah, kita pakai praktek tangan kita untuk menunjukkan hobi kita. Contohnya begini lah, contohnya. Nah, perkenalkan, nama saya Andreas Adam, hobi saya. Nah, betul, gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, kita mulai dari samping kiri saya atau samping kanan dulu? Samping kiri, berarti baca ya, oke? Oke. Kita akan. Perkenalkan, nama saya Cakatika Putri, bisa dipanggil Cahaya. Hobi saya Apa ya itu? Apa? make up, Dan Weh, tepuk tangan dulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Azahra, biasa dipanggil Salsa, dan hobi saya menari. Perkenalkan, nama saya Yesita Nurmalasari, biasa dipanggil Yesita. Hobi saya itu berenang. Iya. Oh ya. Nah, Perkenalkan, nama saya Dewi Falasya Mukti, biasa dipanggil Fala. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani, bisa dipanggil Rizky. Hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Utami, biasa dipanggil Putri. Hobi saya menggambar. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Hadiah, biasa dipanggil Nabila. Hobi saya mendengarkan musik. Ya. tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Febriana Prima Dewi Ayuwardani, biasa dipanggil Ana. Hobi saya memasak. Apa? Perkenalkan, nama saya Tiara Kurniawati, biasa dipanggil Tiara. Hobi saya Oh, jualan sate. ya. Apa membaca? Iya. Oh ya. Terima kasih kalian sudah dari masing-masing kalian perkenalan. Nah, kita masuk
pada pertemuan kali ini kita melakukan namanya bimbingan kelompok. Bapak tanya, selama kalian menjadi siswa di SMA Negeri 1 Jogonalan dan sebelumnya di SMA Negeri 1 Jogonalan, di SMP kalian, apakah kalian pernah melakukan namanya bimbingan kelompok? Belum. Nah, bimbingan kelompok itu hampir sama dengan bimbingan klasikal, cuman di bimbingan kelompok ini pesertanya lebih sedikit atau siswanya lebih sedikit dan maksimal itu 10 orang. Dan nanti untuk pemecahan masalah bisa dengan teknik diskusi. Dan yang diskusi adalah kalian. Nanti tugasnya kalian akan bapak menjadi beberapa kelompok dan kalian menjadi anggota kelompok. Bapak sendiri adalah seorang pemimpin kelompok dari kalian. Nah, untuk kemudian kita di sini akan membahas tentang informasi karir, yaitu trik dan tipsnya untuk masuk di perguruan tinggi negeri di tahun 2021 ya untuk kalian. Nah, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Nah, untuk tujuan kita pertemuan pada pada siang hari ini adalah kalian mampu memahami mengenai jalur-jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi, yaitu jalur perguruan tinggi negeri, dan memahami bagaimana menentukan strategi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tersebut. Nah, topiknya ini adalah topik tugas, yaitu tentang nanti materinya adalah jalur-jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, nanti untuk waktu kita 1 jam pelajaran di SMA Negeri 1 Jogonalan waktu COVID aja ya, jadi sekitar 30 menit. Nah, 30 menit. Nah, nanti Bapak akan bagi ke kelompok, kalian ke kelompok. Nah, maksud dan tujuannya adalah kalian nanti dapat bersharing atau membagikan ide-ide kalian di dalam kelompok itu. Nah, apakah kalian bisa menerima? Bisa? Oke, terima kasih. Ya, tadi Bapak perhatikan kalian ada kurang. Kayak tadi katanya semalam tadi kok kayaknya tegang gitu loh. Ada apa gitu kan? Ada apa dengan kalian kok kayaknya tegang? Ada yang mau disampaikan dulu dengan Bapak? Ayo, apa? Kok kayaknya tegang banget ya? Kita agak slow, agak santai gitu. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak, kita permainan dulu biar kalian tidak tegang, karena tadi sudah belajar PJJ sehari-hari kan. Nah, mungkin kalian panas dan ini juga panas, kalian jadi berasa tegang. Nah, permainannya adalah gini. Nanti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan untuk yang ke-7 itu berdiri terus tepuk. Jadi hitung lagi, kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ke-7 tepuk. Nah, nanti yang salah ada hukuman, yaitu nyanyi, ya, nyanyi sebuah lagu, satu rapnya aja, satu rap. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mulai? Siap ya? Kita mainnya konsekuen ya, dalam artian kita harus juga, kalau kita salah kita harus bersedia untuk mengakui kalau kita salah, dan ada konsekuensinya yaitu nyanyi. Bisa dimulai? Kita mulai dari 1. 4. 5. Ini contoh salah, jadi harusnya berdiri kan. Nah, oke, kita mulai lagi. Nah, temponya kita bikin cepat atau kita percepat temponya. Jadi kan tadi sudah 1, 2, 3. Kita dari lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Tapi kan 7-nya kita harus berdiri jangkau. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3, 4.
Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Putri. Mbak Putri. Mbak Putri silakan ke tengah. Mbak Putri nyanyi satu rap. Semangat. Tinggal aku sendiri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Mbak. Mbak Putri, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah nyanyi lah. Dari permainan ini kan kalian sudah senyum, ketawa gitu kan, jadi lebih fresh, lebih fresh dan kita bisa lebih fokus untuk masuk di materi. Apakah kalian sudah siap? Masih apa ya? Kayak nanggung gitu ya, masih kurang semangat. Apakah kita mau nyanyi lagi, Mbak Putri? Mau nyanyi lagi? Oh enggak ya. Saya tanya lagi. Apakah sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita mulai masuk ke materi. Nah, pentingnya apa sih kita membahas jalur masuk ke perguruan tinggi negeri? Nah, pentingnya di setiap perguruan tinggi negeri ataupun swasta mempunyai syarat untuk masuk di perguruan tinggi tersebut. Akan tetapi kita perlu bahas yang sekarang adalah perguruan tinggi negeri. Di dalam perguruan tinggi negeri banyak sekali jalur-jalur masuk. Nah, di dalam jalur-jalur masuk itu mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku di masing-masing jalur. Nah, dengan kita memahami jalur-jalur masuk perguruan tinggi, kita bisa merencanakan sebuah strategi yang bisa kalian nanti lakukan untuk merencanakan studi lanjut kalian. Jadi apa saja yang perlu dilakukan itu nanti strategi apa, nah itu nanti yang akan kita bahas. Apa kok kita memilih tema jalur masuk perguruan tinggi. Nah, apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke materi. Materinya itu tentang jalur-jalur yang bisa kalian tempuh, yang kalian bisa pilih untuk masuki perguruan tinggi negeri. Yaitu jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, macamnya ada 3, yaitu SNMPTN, SBMPTN dan UM atau ujian mandiri. Nah, SNMPTN itu berdasarkan hasil penurunan prestasi dan portofolio akademik. Maksudnya adalah prestasi itu ya nilai rapor, nanti ada piagam dan kejuaraan, dan khusus untuk portofolio itu digunakan untuk jurusan seni atau olahraga. Nah, untuk SBMPTN itu hampir sama dengan SNMPTN. Nah, untuk SBMPTN itu tadi bahwa ada ujian tertulisnya, yaitu kalau tes itu nanti ada TKA sama TPS. Nah, terus kemudian untuk ujian tertulis untuk materi yang seni musik atau yang ada hubungannya dengan musik atau olahraga itu nanti ada tes untuk berkelanjutan juga. Dan selanjutnya adalah seleksi mandiri, atau ini dilaksanakannya adalah masing-masing PTN. Jadi yang diurusi dari UTBK atau LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi itu SNMPTN dan SBMPTN. Nah, selanjutnya proporsinya masing-masing jalur adalah ini. Proporsinya adalah SNMPTN itu minimal 20%, SBMPTN minimal 40%, dan jalur mandiri itu maksimalnya 30%. Yang perlu kalian garis bawahi di sini, di SNMPTN itu minimal ya, karena minimal 20%, jadi bisa lebih. SBMPTN itu sudah tergantung kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Itu sampai sini ada pertanyaan? Saya jawab kelulusan tahun 2020 dan 2021. Kalau kalian kan nanti berarti 2021 ya. Nah, kalau kelulusan tahun 2020, maaf itu 2021 maksudnya, atau kalian itu nanti dengan SKS. Kalau yang tahun kemarin itu pakai ijazah. Itu syaratnya dari bisa kalian baca, dan tanda-tandanya sudah
kurang lebihnya ini karena masih perkiraan belum ada info resminya. Nah, untuk selanjutnya macam tesnya ada tes tertulis, tes keterampilan. Nah, tertulisnya adalah ini TPS atau skolastik, TKA atau akademik. Nah, untuk saintek atau harus nanti kalian memilih. Kalau kalian ini dari MIPA mengambil IPS berarti kalian harus lintas minat. Nah, ataupun dari IPS mau mengambil IPA juga harus lintas minat. Nah, untuk tahun kemarin 2020 SBMPTN itu dihapus yang TK-nya karena apa? Karena ada sistem COVID, jadi kan karena COVID ini tesnya cuma yang dipakai tes TPS saja. Itu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan masuk IPS, masuknya sosum. Nah, jika masuk di dua-duanya berarti campuran. Untuk biaya pendaftaran dari 200.000 bisa membayar melalui bank, yaitu Mandiri dan Mandiri BNI dan BTN. Untuk kalau SNPTN masih berdiri sama sekolah, tapi kalau untuk SB nanti kalian semua dalam tahap pendaftarannya kalian lakukan sendiri. Nah, kalau masih bingung nanti bisa hubungi Bapak, gitu ya. Nah, Bapak akan memberikan sebuah video pengantar untuk kalian. Silakan kalian cermati yang isinya tentang jalur-jalur masuk ke perguruan. Nah, halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai SNMPTN tahun 2020. Oke. Nah, jadi sebelumnya berhubung ada kita berhenti sebentar, menghormati saudara kita yang baru melaksanakan sholat ya. Bisa diterima kan? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. di sekolah itu wajib nih ngisi yang namanya PDSS gitu ya. Nah, PDSS ini Kegiatan selanjutnya adalah kita masuk dalam diskusi kelompok. Nah, untuk kegiatan diskusi kelompok ini, Bapak bagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok nanti akan membahas masalah yang berbeda. Jadi satu nanti masalah di SNMPTN, kedua SBMPTN, dan ketiga adalah UN atau ujian mandiri. Nah, untuk proses pembagian kelompoknya, Bapak tanya dulu. Di sini siapa yang pengen masuk atau lewat jalur SNMPTN? Bisa angkat tangan. 1, 2, 3. Oh ya. Terus kemudian untuk jalur SBMPTN, tolong angkat tangan. 1, 2, 3. Oh ya. Untuk berarti ya ada 3 lagi. Sisanya untuk jalur UM ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan kalian duduk bersampingan atau bersebelahan dengan masing-masing kelompok kalian. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok 1 SNMPTN, kelompok 2 SBMPTN, dan kelompok 3 adalah ujian mandiri. Pokoknya silakan membagi tempat di sampingnya. Kalian sudah masuk di dalam kelompok. Nah, kita diskusinya menggunakan teknik NHT atau model NHT, yaitu number NHT, number add together. Jadi nanti ada nomor di sini, nomor kelompok kalian, bahasan kalian, itu kalian taruh di kepala, misalkan seperti ini, nanti ditaruh di dia. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti ini nomornya 3, 2, 1. Untuk 3 itu adalah jalur UM. Untuk 2 adalah jalur SB atau SBMPTN. Nah, untuk yang ke-1 adalah jalur SNMPTN. Apakah kalian bisa menerima? Nah, yang ketiga itu siapa aja ya? 3. Oh ya, ini Pak. Untuk nomor 2, kelompok 2 SBMPTN ya. Nah, ini Pak. 1, 2, 3. Nanti 1 SNMPTN.
Nah, silakan kalian pasang, kalian dipasang. Nah, muat kan? Muat ya? Muat ya? Nah, bisa. Oke, betul, bisa. Nah, kalian sudah menggunakan nomor di kepala kalian. Nah, nomor itu menunjukkan bahwa kalian nanti di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Seperti itu. Nah, terima kasih ya. Kalian sudah menggunakan nomor di kepala kalian. Nah, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya adalah kita berdiskusi. Kalian masuk di kelompok dan berdiskusi, maksudnya adalah demikian, berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk topik diskusinya adalah kalian bisa lihat, yaitu untuk kelompok 1 adalah membahas SNMPTN, untuk kelompok 2 membahas SBMPTN, dan untuk kelompok 3 membahas tentang ujian masuk mandiri atau jalurnya adalah UM. Tuh. Yang perlu dibahas apa? Nanti adalah strategi apa yang perlu kalian siapkan untuk mengikuti atau masuk di jurusan tersebut. Apapun yang ada di SNMPTN, apapun yang ada di SBMPTN, dan apapun cara-cara yang masuk di ujian mandiri, itulah yang nanti akan didiskusikan oleh kalian. Setelah nanti proses diskusi, Bapak minta nanti adalah sharing ke depan sini dari masing-masing kelompok. Jadi nanti urutannya kita acak sesuai dengan kemauan dari kalian. Jadi misalkan sudah siap kelompok 2, misalkan nanti bisa dimulai dari kelompok 2. Misalkan yang siap pertama adalah kelompok 3 atau kelompok 1, nanti yang siap itu mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Ini Bapak ada kertas, nanti tolong dibagikan. Bapak minta tolong dibagikan. Ya. 1 orang 1 boleh, 2 orang 2 boleh, sama ya. Nah, tapi begitulah. Apakah sudah menerima semua? Oke, baik. Nah, Bapak sudah punya pulpen, masing-masing 1. Oke. 4. Ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Ada yang belum dapat? Sudah. Oke, kalau sudah, nah silakan kalian masuk ke diskusi kelompok. Ya, silakan masuk. Nanti Bapak akan berkeliling ke kelompok kalian untuk mengecek hasil kerjaan dari kalian. Terima kasih. Silakan berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan pokok bahasan yang sudah kita tentukan tadi, yaitu untuk kelompok 1 menggunakan atau yang didiskusikan adalah SNMPTN, kelompok 2 SBMPTN, dan kelompok 3 adalah ujian masuk mandiri. Yang perlu kalian ketahui adalah kalian dalam mengungkapkan ide haruslah menggunakan bahasa yang satu, jangan memotong teman kalau mengungkapkan apa. Bisa diterima? Oke, terima kasih. Apakah ada kesusahan? Jadi masih bisa ya? Strategi, terus kemudian apa saja yang ada di karena kalau kita ini kan yang kemarin ada corona tidak ada
menit sesuai dengan kesepakatan kita untuk diskusi tadi. Apakah di sini ada yang belum selesai? Sudah ya, sudah semua ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita kembali lagi, bentuknya adalah setengah lingkaran porsinya. Kita kembali ke kelompok besar, tapi kalian duduknya saling bersebelahan dengan anggota kelompok kalian ya. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 kelompok 2, dan kelompok 3 kelompok 3. Oke, sekarang silakan kembali ke kelompok besar lagi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kita presentasi dari ide-ide yang sudah kalian diskusikan di kelompok. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, adakah dari kelompok 1, 2, 3 yang hendak mempresentasikan terlebih dulu? Siapa yang mau mempresentasikan pertama kali? Oh, dari kelompok 1 atau kelompok 2? 2, kelompok. Oke, mungkin kelompok 1 dulu mau silakan. Berdiri di depan sana ya, Pak ya? Dari kelompok 1 mempresentasikan masa hasil dari diskusi kami, yaitu tentang SNMPTN. SNMPTN yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nilai yang digunakan untuk SNMPTN ini dari semester 1 sampai semester 5. Tetapi kuota SNMPTN ini tiap sekolah itu berbeda. Yang pertama, sekolah dengan akreditasi A yaitu 40% yang diambil dari terbaik di sekolahnya. Akreditasi B 25%, sedangkan akreditasi C 5%. Dari jurusan IPA, nilai yang diambil adalah matematika, Indo, Inggris, kimia, fisika, biologi. Kemudian dari jurusan IPS, nilai yang diambil yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, matematika, ekonomi, dan geografi. Kemudian untuk strategi lulus SNMPTN yaitu pertama menghindari lintas jurusan, yang kedua mengetahui passing grade setiap jurusan, ketiga mempertimbangkan jurusan PTN dari segi peminat, keempat mempertimbangkan jurusan dari nilai rapor yang terkesan. Contoh misalnya nilai yang tertinggi adalah kimia, maka akan lebih baik jika mengambil jurusan yang berhubungan dengan kimia, misalnya teknik kimia. Kemudian yang terakhir melihat jumlah alumni yang diterima di jurusan PTN yang kita tuju. Semakin banyak alumni yang lolos, maka peluang lolos juga akan semakin besar. Kemudian keuntungan masuk lewat jalur SNM. Yang pertama menghemat biaya pendidikan. Yang kedua tidak perlu keluar biaya lagi untuk mengikuti tes saringan masuk perguruan tinggi. Jadi kalau sudah masuk ke SNM tidak perlu mengikuti SBM ataupun ujian mandiri. Yang ketiga dapat mempersiapkan kebutuhan perkuliahan lebih tinggi karena penerimaan lewat jalur SNMPTN lebih awal daripada jalur yang lain. Ini yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang mau nambahin? Atau ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Kalau tidak ada, kita beri dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya, hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, untuk tambahan informasi, SMA Negeri 1 Jogonalan itu adalah akreditasinya A. Jadi kita diberi kesempatan 40% terbaik, dan terbaiknya itu untuk SNMPTN itu 40% terbaik IPA dan 40% terbaik IPS. Jadi masing-masing dari jurusan. Tadi antara kelompok 2 dan kelompok 3 sekarang. Nah, mau yang duluan yang mana? Oh, 2. Ya, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil dari kegiatannya atau diskusi. Siap semuanya. Siap. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian TKA yaitu sesuai dengan jurusannya ada Saintek dan Sosum. Saintek itu mata pelajaran yang diteskan yaitu kimia, fisika, biologi, dan matematika IPA. Kemudian Sosum itu ada sosiologi, sejarah, ekonomi, geografi, dan matematika IPS. Syarat masuk ke SBMPTN yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua lulusan SMA, SMK, MA, atau KPG yang mempunyai ijazah. Seumpama kita mau mendaftar SBMPTN tahun ini, berarti nanti kita saingannya tahun
Ketiga, membuat jadwal belajar. Keempat, review materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian kita juga bisa mengikuti tryout SBMPTN. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Berarti tinggal terakhir adalah kelompok 3. Kelompok 3 apakah sudah siap? Sudah. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap silahkan presentasi di depan. Selamat pagi semuanya. Siap. Siap ya, siap. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai ujian mandiri. Strategi untuk lolos dalam ujian mandiri antara lain: pertama, selalu mencari informasi tentang ujian mandiri tersebut. Yang kedua, jangan lupa terus belajar. Yang ketiga, perbanyak melakukan latihan soal. Yang keempat, mengikuti trial apabila ada kesempatan. Yang kelima, jaga kesehatan dan dengan banyak berolahraga. Yang keenam, rajin berdoa. Lalu materi yang diujikan dalam ujian mandiri itu ada saintek, sosum maupun campuran. Kalau saintek itu terbagi atas matematika dasar, biologi. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3 atau kelompok ujian mandiri. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ya? Oke, kalau tidak, Bapak akan menambahkan sedikit saja bahwa nanti di dalam ujian mandiri jadwalnya itu sesuai dengan masing-masing kampus. Tapi syaratnya pun itu bisa sama dan bisa berbeda. Contohnya misalkan ada yang menggunakan TPS saja atau ada yang harus dites lagi di masing-masing kampusnya. Itu tadi adalah namanya kalian sudah presentasi ide-ide dari kelompok kalian masing-masing. Nah, untuk tahap selanjutnya Bapak ingin tanya, setelah kita melakukan kegiatan diskusi tadi, nah, Bapak mau tanya, apa pemahaman yang kalian peroleh dari kegiatan diskusi tadi? Ada yang mau menjawab? Oh ya. Jadi setelah saya mengikuti tentang bimbingan kelompok ini, saya bisa mengerti tentang rangkaian-rangkaian masuk perguruan tinggi. Yang pertama ada SNMPTN, yang kedua ada SBMPTN, dan yang terakhir yaitu ujian mandiri. Tetapi saya akan mencoba mengikuti SNMPTN. Jika SNMPTN tidak lolos, maka saya akan mencoba SBM, lalu ujian mandiri. Tetapi untuk mengikuti SBM dan ujian mandiri, saya akan mempersiapkan belajar mulai dari sekarang. Oh gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ana. Tepuk tangan dulu Mbak Ana. Nah, terima kasih Mbak Ana telah mengungkapkan pemahaman apa yang diperoleh setelah melakukan kegiatan bimbingan kali ini atau bimbingan kelompok pada pertemuan kali ini. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Bapak mau tanya, apa sih pentingnya untuk kalian mengenal jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi? Apa sih pentingnya kalian tuh mengenal jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri? Ada yang mau menjawab? Saya Pak. Oh ya, Mbak siapa? Mbak Salsabila, silakan. Dari bimbingan kelompok ini kita bisa tahu pentingnya, kayak bisa memahami terus bagaimana strategi maupun syarat masuk. Yang pertama SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Jadi kita bisa tahu gitu syaratnya apa aja buat bekal kita masuk ke seumpama SNMPTN. Jadi bekal kita masuk ke SNMPTN itu apa aja. Nanti kalau kurang paham kita bisa sharing sama teman-teman, juga bisa sama guru BK terutama Pak Aga maupun Pak Aga. Salsabila telah mengutarakan pendapatnya tentang pentingnya memasuki jalur-jalur masuk di perguruan tinggi negeri. Terima kasih Mbak. Nah, untuk pertanyaan Bapak selanjutnya, Bapak tanya tentang ini, rencana apa? Sekarang Bapak tanya adalah rencana apa yang akan kalian lakukan setelah kalian mendapatkan informasi tentang jalur-jalur masuk di perguruan tinggi negeri. Nah, adakah yang mau menjawab rencana yang ingin kalian lakukan? Silakan, siapa? Saya Pak. Oh ya, siapa Mbak namanya Mbak? Oh Mbak Rizky ya? Oh ya, silakan Mbak Rizky untuk mengutarakan pendapatnya Mbak. Rencana yang akan saya lakukan
membuat daftar prioritas, lalu mengurangi jam bermain, lalu akan melakukan konsultasi kepada guru BK, saya Pak Akram. Nah, terima kasih Mbak Rizky ya namanya ya. Nah, Mbak Rizky telah mengutarakan rencananya. Lah, seperti yang dikatakan Mbak Rizky, kalian boleh datang ke tempat Pak Agam atau kalian boleh WA jika mau konsultasi. Senin sampai Jumat di sekolah dan Sabtu Minggu berada di rumah. Nanti kalian datang, tapi kalau mau ketemu dengan Bapak seperti ini ya, kalian menggunakan protokoler kesehatan. Ditanyakan, kalian tadi sudah mengetahui apa itu jalur-jalur masuk di perguruan tinggi negeri, ada SNPTN, ada SBMPTN, ada ujian mandiri atau UM. Nah, silakan sesuai dengan kebutuhan kalian masuk lewat jalur itu. Tidak perlu berkecil hati jika misalkan tidak lolos 40% terbaik sekolah, nggak bisa mengikuti SNPTN, masih ada jalur SBMPTN. Nah, Bapak tanya lagi, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, nah sebelum kita tutup, Bapak akan membagikan ini. Kalian isi, silakan Mbak. Kalian isi instrumen hasilnya, diisi langsung. Nah, ini juga ada daftar hadir atau absensi. Silahkan kalian tulis nama dan kelas kalian. Nah, sudah selesai mengerjakan instrumennya. Nah, kalian silakan dikumpulkan kembali. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan atau kalian mau disampaikan ke Bapak? Oke, kalau tidak, nah untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, nah Bapak minta salah satu mungkin doa untuk, adakah yang berkenan untuk mungkin doa untuk? Oh ya, Bapak silakan mungkin doa untuk. Ya. Baik, semuanya sebelum kita menutup kegiatan pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, terima kasih Mbak Fala ya. Terima kasih Mbak Fala telah memimpin doa pada pertemuan siang pada hari ini ya. Siang hari ini. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, nah silakan, kegiatan kita sudah selesai. Kalian boleh pulang, boleh melanjutkan kegiatan yang lain. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Itu ya. Oke, kalau pulang hati-hati dan ingat selamat siang dan ingat tetap bahagia setiap hari. Terima kasih, selamat siang.